Pernah nggak sih Anda lihat anak-anak kalau disuruh belajar kok rasanya lesu banget, tapi giliran main game, wah matanya langsung berbinar-binar. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya menyatukan dua dunia itu. Kita kenalan sama gamifikasi edu, sebuah metode buat ya level up motivasi belajar mereka. Yuk kita mulai? Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu akar masalahnya tuh apa sih yang sering dihadapi para siswa di kelas. Ini nih, pertanyaan yang kayaknya jadi hantu buat banyak orang tua dan guru. Rasa bosan. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa jadi penghalang terbesar buat anak-anak paham pelajaran dan berprestasi. Kedengeran familiar nggak situasi kayak gini? Gejala-gejalanya tuh biasanya kelihatan banget kok. Motivasi belajar anjlok, di kelas jadi pasif, diem aja. Terus tugas yang harusnya buat latihan malah dianggap kayak beban berat. Dan yang lebih parah bisa sampai muncul rasa takut sama pelajaran tertentu. Padahal kan harusnya itu jadi tantangan yang seru ya. Tapi gimana kalau kita bisa mengubah tantangan ini jadi sebuah petualangan yang seru? Nah, disinilah solusi inovatif yang kita sebut gamifikasi edu ini masuk. Jadi, apa sih sebenarnya gamifikasi edu itu? Penting banget ya buat kita pahami, ini bukan berarti anak-anak jadi main game seharian di kelas. Bukan itu. Justru sebaliknya, kita pinjam elemen-elemen paling seru dari dunia game, kayak dapat poin, lencana, atau menyelesaikan misi, terus kita terapkan ke materi pelajaran. Tujuannya, biar belajar jadi jauh lebih menarik dan memotivasi. Konsepnya kedengaran keren ya, tapi gimana sih cara kerjanya di dalam kelas? Yuk kita bedah satu persatu mekanismenya. Nah, ini dia inti dari sistemnya. Murid bisa dapat poin, bukan cuma dari jawaban yang benar loh, tapi juga dari usaha dan keaktifan mereka di kelas. Terus, mereka bisa ngumpulin badge atau lencana penghargaan, misalnya buat siswa paling rajin minggu ini. Keren kan? Seiring mereka makin jago, mereka bisa naik level, yang bikin mereka ngerasa ada kemajuan. Dan tugas sekolah, itu kita ubah jadi misi atau tantangan seru yang harus ditaklukkan. Setiap elemen permainan ini punya tujuan pendidikan yang jelas banget. Poin itu buat menghargai usaha, bukan cuma hasil akhir. Lencana itu buat ngasih pengakuan atas pencapaian tertentu. Level itu buat nandain kemajuan yang nyata. Dan misi mengubah tugas jadi tantangan. Bahkan, ada elemen kerja tim buat mendorong kolaborasi. Jadi semuanya itu nyambung, buat satu tujuan, pembelajaran yang lebih efektif. Sebuah metode yang bagus itu nggak cuma berdampak buat siswa aja. Coba deh kita lihat gimana pendekatan ini bisa ngasih manfaat buat semua orang yang terlibat di dunia pendidikan. Efeknya ini terasa kemana-mana. Buat murid, jelas ya, belajar jadi lebih semangat dan percaya dirinya tumbuh. Buat guru, suasana kelas jadi lebih hidup, gak kaku, dan progres anak jadi lebih gampang dipantau. Dan buat kita, para orang tua, anak jadi lebih antusias belajar di rumah, dan perkembangannya pun jadi kelihatan lebih jelas. Ini benar-benar situasi win-win buat semua pihak. Tentu saja, setiap ada metode baru pasti muncul pertanyaan. Itu wajar banget. Nah, sekarang mari kita coba jawab beberapa keraguan yang paling umum soal gamifikasi ini. Nah, ini dia mungkin kekhawatiran nomor satu yang muncul di benak banyak orang tua. Apa ini cuma bakal bikin anak-anak jadi main-main aja di sekolah? Jawabannya jelas banget, tidak. Inti pembelajarannya tetap materi kurikulum yang serius. Konsep permainan ini cuma ibarat kemasannya aja, yang bikin prosesnya jadi lebih menarik dan gampang dicerna. Jadi bukan menggantikan isinya ya. Kekhawatiran umum lainnya di zaman sekarang, apakah metode ini bakal nambahin waktu anak di depan layar? Nah, penting buat diingat, gamifikasi itu nggak selalu berarti teknologi. Konsep ini fleksibel banget dan bisa diterapkan 100% offline. Misalnya, pakai papan skor fisik di kelas, pakai kartu-kartu misi, atau aktivitas kelompok interaktif yang nggak butuh gadget sama sekali. Pada akhirnya, ini pertanyaan yang paling penting kan? Apakah metode yang kelihatannya seru ini beneran bisa naikin prestasi akademik? Tentu saja, iya. Karena tujuan utamanya ya tetap prestasi akademik. Dengan membuat anak lebih terlibat dan termotivasi, pemahaman mereka terhadap materi jadi lebih dalam. Nah, kalau pemahaman udah meningkat, prestasi akademik itu bakal ngikutin secara alami. Jadi, setelah kita paham cara kerja dan manfaatnya, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Mari kita lihat visi jangka panjang di balik gamifikasi edu.
Tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar nilai bagus di rapor. Ini soal menumbuhkan rasa cinta pada proses belajarnya itu sendiri. Ini juga soal mengembangkan karakter, kayak kegigihan dan kerjasama, sambil tetap mengasah kemampuan akademik. Intinya, ini adalah cara kita menyiapkan generasi masa depan dengan pola pikir pembelajar seumur hidup. Dan saya rasa kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Gamifikasi edu itu nggak mengurangi keseriusan belajar, tapi justru menambah makna dan kesenangan di dalamnya. Coba deh Anda renungkan, gimana kalau belajar itu nggak lagi terasa seperti beban, tapi seperti sebuah petualangan yang seru?